wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan pertemuan. Hari ini saya akan mempresentasikan bacaan divisi saya dari KDP Wasa dengan judul Cost Sharing Output Replacement versus Dental Residue. Jadi ini saya ambil dari satu jurnal ini membandingkan antara dental prosedur dengan cost sharing output replacement. Jadi di jurnal ini spesifiknya tidak membandingkan untuk cost replacement cost sparingnya itu dengan menggunakan teknik output. Jadi ini prosedur membandingkan antara bental prosedur yang terbagi atas dua jenis bental yaitu BB nanti bioprosthetic bental BN dan maaf MB mechanical bental dan dengan BSRL. Jadi untuk root fox pairingnya tidak dibagi menjadi reimplantation dan remodeling. Ini untuk pendahuluan dulu. Jadi ini untuk prosedur bental dan fox pairing root replacement ini merupakan prosedur yang bisa digunakan sebagai tata laksana pada penyakit aortic root. Jadi mau dilatasi atau di aneurisma ataupun dalam kategori yang mengalami diseksi itu kita bisa menggunakan dua prosedur ini. Untuk prosedur bental sendiri ini telah dipertimbangkan sebagai teknik pembedahan untuk kelainan-kelainan pada jenis falsafat dan pada aorta. Pada beberapa jurnal menyatakan bahwa dia sebagai gold standarnya untuk digunakan dalam melakukan repair pada aortic root. Dan ini bisa menggunakan baik kardioprotesis maupun mechanical tergantung ketersediaan. Untuk PSRR, ini dapat menjadi prosedur alternatif pada pasien dengan aneurisma dengan morfologi katup yang sesuai. Jadi kenapa harus muncul dua teknik yang berbeda? Ini jelas memiliki keunggulan dan kekurangannya, terutama pada jangka panjang yang dipertimbangkan oleh para surgeon adalah penggunaan antikoagulan pada pasien-pasien dengan dental, terutama yang menggunakan mechanical valve. Jadi secara anatomikalnya ini seperti yang kita tahu anatomi dari aorta kita bagi di sini ada aortic root ini terdiri dari sinus cassava, katup, dengan anulusnya dan juga sampai STJ. Kemudian ini ada ascending aorta, arteris aorta dan descending. Ini untuk kelainan-kelainan pada thoracic aortic aneurysma dan serta penyebab-penyebabnya. Di sini ada hereditary atau yang diturunkan. Ini saya ambil dari AHA Guidelines 2022 dengan tentang aortic disease. Di sini tersebut ada Marfan, Lesch syndrome, Ehlers-Danlos dan lainnya. Kemudian ada yang berupa congenital, baik secara baik bicuspid, Down syndrome, Portasi dan lain-lain. Ini adalah penyebab-penyebabnya. Kemudian untuk patologinya, yang tadi rincian dari yang sebelumnya tadi dijelaskan, secara sindromatik ada Marfan syndrome, Lesch dan lain-lain ini yang oleh AH dibagi dalam beberapa bentuk yaitu sindromik dan non sindromik. Ini untuk sindromiknya yang dia spesifik terhadap untuk dan dari familial. Yang untuk patologi yang bikuspid, jadi bikuspid pun ada yang familial buff, ya, ada yang buff dengan klasik aneurisma, aortic aneurysma dan Turner syndrome.
Ini untuk pendahuluan di awal, jadi aortic dissection ini apa acute aortic syndrome ini di dalam AHA guidelines ini dijelaskan jadi membagi menjadi tiga, yaitu aortic dissection, di mana kita di sini mendapatkan eh, tear atau robekan pada dinding intima aorta yang menyebabkan adanya akumulasi darah dan false lumen. Sedangkan ada intramural hematom, ini juga sama seperti seksi, dia memiliki chamber yang false, tapi tidak ada tir atau robekan pada intimanya, hanya akumulasi dari darah dan mengalami trombus di sisi luar dari di false lumennya. Kemudian ada penetrating atherosclerotic ulcer atau PAU. Ini dia memiliki celah atau tirnya di sini, tapi dia tidak menyebar atau bisa disebut sebagai lesi yang localized. Ini untuk sekilas untuk indikasi pembedahannya. Jadi dari guidelines yang baru ini kita mendapatkan beberapa indikasi baru, yaitu yang berdasarkan kelainan herediternya dan juga beberapa perubahan diameter serta definisi. Di sini untuk contoh pada pasien dengan TAA yang turunan atau yang karena herediter, dia diberikan angka indikasi sebesar lebih dari 5 cm. Kemudian untuk pasien dengan Marfan syndrome juga didapatkan dengan angka lebih dari 5 cm, tapi dapat dilakukan pemberdayaan dengan angka lebih dari 4,5 cm dengan rekomendasi 2 kali. Nah, ini untuk pada Les syndrome, ini dia melihat dari jenis untuk temuan dari genetiknya, dia berdasarkan temuan ini baru dia diberikan untuk ukuran masing-masing indikasi operasinya. Sedangkan pada PAF, ini diameter pada aortic root, ini diberikan indikasi di angka lebih dari 5,5 cm, ini direkomendasikan untuk dilakukan replacement maupun pada aortic rootnya. Namun ini juga untuk pasien dengan acute type A dissection yang pada guidelines ESC 2014 itu dia direkomendasikan untuk dilakukan secara urgent. Di guidelines ini dia dikatakan untuk dilakukan secara emergency untuk melakukan repair pada type A aortic dissection yang menyebabkan apa mengancam nyawa. Ini untuk IMH sama jadi ketika sudah ada kelainan pada terjadi acute aortic syndrome selain pada diseksi ini urgent repair. Jadi pada PAU dan IMH direkomendasikan untuk urgent repair. Sama kemudian ini untuk pasien dengan di sini ada yang diberikan rekomendasi untuk pasien-pasien dengan profilaksis pada saat kehamilan. Jadi pasien-pasien yang berencana untuk hamil ini ada rekomendasinya. Jika pasien dengan Marfan syndrome maka direkomendasikan dengan angka 4,5. Jadi ini untuk teknik pembedahannya. Jadi dental prosedur ini mengganti katup aorta dan aorta ascending sekaligus menggunakan graf Wallester dengan katup prostesis di dalamnya. Baik itu dengan geoprotesis maupun mekanik. Sedangkan PSRR ini mengganti aortic root dengan tetap mempertahankan katup natifnya dengan teknik reimplantasi maupun remodeling. Ini contoh untuk bental. Jadi bental prosedur ini kita menggunakan sebuah graf yang di dalamnya sudah ada katupnya. Kemudian kita melakukan reseksi pada aortic valve-nya, melepas coronary button kanan dan kiri. Kemudian kita lakukan implantasi dari graf dengan komposit tadi ke dalam aortic annulus-nya. Kemudian kita sambungkan ke artus aorta, anatomosi, dan ke implantasi dari koronernya. Ini untuk bental prosedur. Sedangkan untuk VSRR, jadi ini kita melakukan reimplantasi dengan mempertahankan katup natifnya, jadi tidak mengganti. Di sini beda dengan katup bental tadi, dia kosongan, tidak ada katup di dalamnya. Kita membuat eh, sebuah bentuk atau morfologi yang dapat digunakan untuk membuat remodeling dari aortic root ini.
yang kemudian tetap kita akan mengimplantasi koroner tadi ke graft tadi dengan mempertahankan aortic valve. Ini untuk reimplantasi, implantasi tadi sama, ini juga mempertahankan katup natifnya, tapi kita tidak membuat apa namanya, kita memasukkan seluruh root ini tadi ke dalam graft. Jadi beda dengan yang tadi, yang ini dia rootnya kita bawa di luar dengan insisi pada graft yang membentuk seperti komisuran ini tadi, sesuai dengan lokasi komisurannya, sedangkan pada reimplantasi kita memasukkan seluruhnya ini ke dalam graft. Jadi sehingga dia dibentuk masuk di dalam graft semua seperti ini. Jadi sebetulnya direkomendasikan itu adalah replacement sebetulnya untuk pasien-pasien dengan ascending aorta atau ascending aorta aneurysma ataupun diseksi yang memiliki maaf, ketika aorta katupnya itu tidak sesuai atau tidak dapat dilakukan repair atau reimplantasi. Sehingga pada beberapa jurnal pun masih menyebutkan bahwa dental ini masih masih lebih baik dilakukan daripada untuk melakukan PSRR. Namun pada katup-katup yang masih bisa dipertahankan, maka false pairing ini menjadi alternatif atau rekomendasi untuk dilakukan menggantikan dental tadi. Sama. Kemudian untuk pembahasannya ini jadi dari jurnal ini diambil dari Taylor Scott and White Texas ya. Ini diambil data dari tahun 2007 sampai 2016 dengan total sampel 170. Ini total yang dilakukan dental bioprostesis sebanyak 36 pasien, dengan mechanical dentalnya 63 pasien, dan PSRR-nya dilakukan sebanyak 71 pasien. Ini dominan dilakukan pada usia 63 tahun untuk yang menjalani prosedur dental dengan bioprostesis. Jadi seleksi pasien ini teknik operasi secara umum bergantung pada kualitas katup aorta dan opini dokter bedah berdasarkan situasi klinis. Jadi mau melakukan dental atau melakukan PSRR itu tergantung dari dokter bedahnya. Kemudian mayoritas pasien dengan usia di bawah 65 tahun dengan katup aorta normal dan dilatasi aortic yang akan menjalani PSRR. Dan dalam penelitian ini mengevaluasi secara khusus hasil akhir operasi berupa tidak adanya insufisiensi aorta yang berulang, reoperasi, dan terjadinya kematian. Ini untuk rincian operasinya. Jadi dari 170 pasien tadi, 36 menjalani DB, 63 pasien menjalani NB, dan 71 pasien menjalani PSRR. Dari data ini kita dapatkan bahwa pada pasien dengan PSRR itu CPB time-nya dia signifikan dan memang jauh lebih lama dibandingkan dengan dental. Dia sebesar 179 menit dibandingkan dari dental yang rata-rata 137 dan 147 menit. Kemudian untuk hasil operasinya, jadi komplikasi pasca bedah ini banyak terjadi pada pasien yang mengalami dental dibandingkan dengan yang PSRR, termasuk dalam mortalitas. Di sini mortalitas pada PSRR mencapai 0 angkanya. Sedangkan di dental ini untuk yang bioprostetiknya 3, yang mekanikalnya mengalami 2. Dan prolong ventilator ini lebih rendah pada PSRR dibandingkan pada dental prosedur. Dan lama perawatan juga akhirnya lebih singkat pada pasien yang PSRR, yang dilakukan PSRR. Ini juga di sini untuk keseluruhan pasiennya itu sama dengan yang elektif. Ini untuk mortality-nya dia angkanya 6 untuk yang menjalani root force pairing. Jadi PSRR ini merupakan metode yang cocok untuk pasien dengan dilatasi aortic root dengan ataupun tanpa insufisiensi aorta, namun dengan syarat bahwa katup aortanya tadi masih dapat dilakukan repair, dan namun prosedur ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan lama operasi yang lebih panjang dibandingkan dengan dental. Dengan untuk dental sih ya, ataupun misalnya kita menemukan kondisi yang lebih berat dan katup tidak bisa tidak bisa dipertahankan, dental dengan bioprostetik dapat menjadi sebuah alternatif dengan hasil operasi yang mirip dengan PSRR. Ya, terima kasih. Ini menurut saya topiknya berat ya, dan